Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Alexander Agung Indra Pratama dari Teknologi Perancangan Mekanik 2017. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan atau hasil kerja praktik saya selama saya kerja praktik di PT Mesindo Indonesia. Yang pertama yaitu profil PT Mesindo Indonesia. PT Mesindo Indonesia adalah salah satu produsen kertas sekali pakai dan produk bukan tenun dari Prancis, Indonesia yang telah berdiri selama 25 tahun. Berdasarkan visi utama dalam merawat dan memfasilitasi kehidupan manusia, PT Mais Indonesia mengembangkan produk-produk sekali pakai yang praktis untuk mendukung aktivitas manusia. Seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan, produk Mais Indonesia adalah hijau, yang berarti mereka lebih ramah lingkungan. PT Mes Indonesia berada di Dusun Karangjati, RT 7 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, daerah daerah istimewa Yogyakarta. Tujuan kerja praktik: 1. Mengetahui dan merasakan secara langsung suasana kerja di industri. Yang kedua, mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja selama kerja praktik di industri. Yang ketiga, mampu mengukur kemampuan yang telah dimiliki dan dipelajari selama kuliah dan menerapkannya pada pekerjaan yang diberikan di industri. Lalu yang keempat, memperoleh tambahan pengetahuan yang tidak diperoleh selama di perkuliahan, baik itu soft skill maupun hard skill. Yang kelima, menerapkan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan pada dunia kerja. Yang keenam, mampu mengimplementasikan ide, pengembangan, atau penyelesaian masalah konkret yang ditemui. Target kerja praktik. Yang pertama, mampu beradaptasi dengan dunia kerja. Yang kedua, memperoleh gambaran mengenai peran dan ilmu desain produk mekatronika di dunia industri. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah atau problem solving dari setiap proses produksi. Yang keempat, mengetahui bagaimana peran divisi produk engineer dalam bekerja di PT Mes Indonesia. Yang kelima, mengetahui jenis produk yang dihasilkan oleh PT Mesindo Indonesia. Yang keenam, mengetahui cara kerja mesin otomasi yang dipergunakan di PT Mesindo Indonesia. Ini adalah produk yang dihasilkan, produk-produk yang dihasilkan oleh PT Mesindo Indonesia. Ada 5 produk. 1. Produk kertas. Yaitu satu produk kertas baking cup white. Baking cup white ini digunakan untuk membungkus kue kukus. Yang kedua ada kertas dolis. Kertas dolis ini untuk mengalasi piring seperti di gambar itu. Yang ketiga wadah kue glasin. Wadah kue glasin ini hampir sama kegunaannya dengan baking cup white, yaitu untuk membungkus kue kukus. Yang kedua ada produk kebersihan. 1. Coverall white. Coverall white ini kalau dilihat seperti baju astronot, dia menutupi seluruh tubuh manusia. Yang kedua ada pengunjung coat white. Pengunjung coat white ini digunakan untuk baju atau pakaian pengunjung ketika berkunjung ke PT Mes Indonesia. Karena di sana ketika ingin melihat-lihat tempat produksi atau melihat-lihat lingkungan pabrik Mes Indonesia, yaitu pengunjung
dipersilakan menggunakan baju seperti ini agar higienis. Lalu yang ketiga itu masker. Ada 3 jenis masker di sini yang dihasilkan oleh PT Mesindo Indonesia. Yang pertama itu masker hijab, yang kedua masker yang menggunakan tali seperti ini, lalu yang ketiga masker yang menggunakan tali tapi itu langsung dicantolkan ke telinga. Yang ketiga yaitu ada topi koki. Ya, ini produk topi koki. Yang pertama yaitu kertas topi chef klasik. Yang kedua topi chef oval. Ini hampir sama dengan topi chef klasik. Dia bedanya hanya di ujung topi. Di ujung topi ini berbentuk oval. Yang ketiga ada four head double strap paper. Lalu produk yang keempat yaitu kantong kertas. Yang pertama yaitu tas SOS atau kertas kraft coklat. Kertas kraft coklat ini ketika di Indonesia sepertinya jarang dijumpai. Lalu kertas ini saya pernah lihat di internet ya, ketika di luar negeri dia fungsinya kurang lebih itu untuk membungkus makanan atau sayuran ya. Kalau di Indonesia kan masih jarang digunakan. Di sini masih menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Lalu yang kedua, tas sekel. Ini juga kertas kraft coklat bahannya. Kertas ini sering digunakan untuk membungkus makanan seperti popcorn itu ya, yang sering dijumpai di bioskop-bioskop. Lalu ada kertas SOS carry bag dengan di cut handle. Kertas ini bentuknya hampir sama dengan tas SOS yang pertama tadi. Yang membedakan hanya ada pegangan untuk tangan agar mudah membawanya. Yang keempat yaitu tas sekel. Ini sama dengan tas sekel yang tadi, cuman dia bahannya dari kraft putih. Kertas ini biasanya digunakan untuk bungkus makanan seperti hotdog, burger, dan popcorn. Yang kelima yaitu produk dari PT Mesindo Indonesia, ada baju operasi. Produk ini masuk ke dalam produk kesehatan. Yang pertama gaun bedah. Yang kedua set bedah universal. Ya, ini set bedah universal ini digunakan untuk yang dipakai untuk orang yang ingin dioperasi. Yang ketiga gaun bedah bertulang. Gaun bedah bertulang ini sama seperti gaun bedah yang pertama. Yang keempat yaitu sangkup muka untuk pembedahan. Ini seperti masker yang ditalikan di belakang kepala. Yang kelima ada tirai bedah sesar. Tirai bedah sesar ini digunakan untuk atau dipakai untuk orang yang ingin melahirkan secara sesar. Ada produk yang segera hadir atau segera diproduksi oleh PT Mesindo Indonesia. Yang pertama ada kotak makanan yang terbuat dari kertas yang jelasnya akan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang. Yang kedua ada paper cutlery. Paper cutlery ini sebagai pengganti sendok dan garpu plastik. Yang ketiga ada sedotan dari kertas. Sedotan dari kertas ini juga akan menggantikan sedotan yang berasal dari plastik. Yang keempat ada penutup headrest.
kelima ada apron non-woven. Apron non-woven ini peralatan dari koki yang pastinya nanti akan berhubungan dengan topik koki. Yang keenam ada paper bowl atau seperti wadah nasi juga. Lebih miripnya seperti wadah pop mie. Cara kerja atau kegiatan kerja selama kerja praktik di PT Maisindo Indonesia. Yang pertama yaitu dari tanggal 6 Januari sampai 8 Januari ini saya pengenalan produk yang ada di PT Maisindo Indonesia. Lalu tanggal 9 Januari 2020 sampai 10 Januari 2020 ini saya mencari atau browsing-browsing tentang vertical lift. Karena dari awal saya sudah diberikan project untuk merancang vertical lift untuk perpindahan lantai, untuk AGV perpindahan lantai. Lalu sebenarnya ini tidak jadi. Tanggal 10 ini saya briefing dengan Mas Bram dan teman-teman. Mas Bram mengatakan bahwa untuk lift yang perpindahan lantai ini membutuhkan pertimbangan banyak. Jadi saya diberi tugas baru yaitu merancang roller conveyor dan wrapping system. Mulailah tanggal 11 ini sampai tanggal 16 Januari ini saya browsing mencari referensi tentang roller conveyor beserta wrapping systemnya. Kemudian dari tanggal 17 Januari 2020 sampai tanggal 27 Januari 2020 ini saya mulai proses pembuatan komponen rangka conveyor dan assembly conveyor. Kemudian lanjut dari tanggal 28 Januari 2020 sampai 3 Februari ini saya masih membuat komponen dan mengassembly. Kemudian tanggal 4 Februari 2020 hingga 15 Februari 2020 saya menyelesaikan desain saya, yaitu masih proses assembly, conveyor dan wrapping. Pada tanggal ini saya memperbaiki kesalahan, lalu memodifikasi komponen yang kurang tepat dan mendetail komponen dari alat yang saya kerjakan. Lalu tanggal 17 Februari sampai tanggal 2 Maret ini saya membuat presentasi kerja praktek dan laporan kerja praktek. Lalu proyek yang saya kerjakan selama kerja praktik di PT Maisindo Indonesia yaitu ini sebagai latar belakangnya, yaitu pallet conveyor with wrapping system. Yang dirancang oleh penulis adalah jenis conveyor untuk membawa palet yang sudah diberisikan barang yang siap disimpan ke rak penyimpanan. Barang yang dibawa oleh conveyor ini nantinya akan dijemput oleh HGV di ujung conveyor, lalu oleh HGV dibawa menuju ke rak penyimpanan. Conveyor ini dapat disetting untuk bekerja secara otomatis maupun manual. Conveyor ini dilengkapi dengan wrapping system, di mana alat ini fungsinya untuk membungkus barang yang sudah siap untuk dikirim ke customer. Conveyor ini memiliki panjang 3.500 mm atau 3,5 meter, lebar 1.700 mm atau 1,70 cm, dan tinggi keseluruhan dengan wrapping sistemnya 2.500 mm atau 2,5 meter. Kemudian conveyor ini dikontrol menggunakan input dari PLC, lalu untuk kecepatan motornya dapat diatur menggunakan inverter. Kemudian ini desain alatnya. Untuk lebih detailnya dan cara kerjanya nanti dijelaskan melalui video. Ini tampak depan, tampak samping.
dan ini tambah atas. Ini untuk desain wrapping sistemnya. Ini pandangan isometri, pandangan depan, lalu ini pandangan samping. Bagi mahasiswa yang ingin menjalankan kerja praktik, pilihlah atau carilah perusahaan yang sudah berpengalaman dan sudah memiliki nama besar dan memiliki banyak sertifikat, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, agar ilmu yang didapat di kampus benar-benar bisa dipakai dan diterapkan saat kerja praktik di perusahaan tersebut. Kesimpulan, hal yang dapat diambil dari kerja praktik di industri bagi mahasiswa adalah mahasiswa dapat membandingkan ilmu yang didapat di kampus dengan hal-hal baru yang dipelajari di dunia kerja. Salah satu contohnya adalah proses machining. Seorang mahasiswa desain produk mekatronika atau yang sekarang teknologi perancangan mekanik tentunya dapat mempertimbangkan proses machining. Benda yang telah didesain setelah mendapat pengalaman di industri serta mengetahui secara nyata bagaimana proses pembuatan benda tersebut. Selain itu, dengan adanya kerja praktik di industri, mahasiswa juga dapat mengetahui bagaimana situasi di dunia kerja, dapat merasakan secara langsung tekanan bekerja di industri, dan dapat
beradaptasi dengan tekanan yang dirasakan dengan mengerjakan tugas yang diberikan sebaik-baiknya. Hal lain yang diperoleh mahasiswa selama kerja praktek adalah belajar bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Hal ini akan menumbuhkan sikap profesionalisme dan menumbuhkan mental dalam diri mahasiswa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat.